Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sultami dari kelas 10 TCK 2 SMK Negeri 1 Ambel Gigi. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Nah, pada bab ini terbagi menjadi beberapa materi. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan IP private. Yang ketiga, classful dan classless addressing. Yang keempat, kasus subnetting. Yang kelima, konsep block subnet. Dan yang terakhir, konsep switch dan router. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut yang dinamakan IP address. IP address ini terbagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. Itu IP versus. Nah, kelas-kelas ini yaitu terbagi dari tiga, yaitu A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, dalam subnetting ini terdapat istilah subnet mask dan prefix. Nah, prefix itu contohnya seperti ini. Jika IP-nya 192.168.1.1/24. Nah, 24 ini merupakan prefixnya. Nah, prefix ini sering digunakan di mikrotik, sedangkan subnet mask itu di Cisco. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada IP address private dan public. Nah, singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik global untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, pada kelas A, rentan IP-nya itu dari 10 sampai 10.255.255. Lalu pada kelas B itu rentannya dari 172.16 sampai 132.31.225. Ini kelas C, rentannya itu dari 192.168 sampai 225. Nah, jika di luar ini, maka IP tersebut itu adalah IP publik. Nah, lalu contohnya seperti ini pada IP publik. Nah, materi selanjutnya yaitu IP address classful dan classless. Nah, untuk IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah, untuk pada kelas A, nilai angka pertama yaitu dari angka 0 sampai 127. Subnet masknya 255.0 dan CIDR-nya /8. Nah, pada kelas B, nilai aktor pertama yaitu 128 sampai 101 yaitu 255.0 CIDR-nya /15. Nah, pada kelas C, nilai aktor pertama yaitu 192 sampai 133. Subnet masknya yaitu 255.255.4. Nah, pada kelas D, nilai aktor pertamanya yaitu 224 sampai 239. Nah, kelas D ini tidak mempunyai subnet mask atau CDR. Nah, kelas E, nilai aktor pertama yaitu 240 sampai 255. Nah, seperti kelas D, subnet mask maupun CDR. Contohnya itu ada IP address public, yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public address Google 8.8 dan 8.8.4.4. Nah, untuk kelas A, alamat IP dari 10.0.0 sampai 10.255.
subnet masknya itu 255.0.0.1. Nah, pada kelas B alamatnya itu 128.172.16.0.0 tambah 192.31.255.2. Nah, di default subnet mask itu 255.155.2. Nah, pada kelas C 192.168.0 sampai 192.168.255. Nah, default subnet masknya itu 255.168.0. Nah, selanjutnya yaitu ada IP address kelas pool dan kelas net. Nah, pada kelas pool addressing pengalaman IP berdasarkan kelas, sedangkan kelas pool addressing yaitu pengalaman IP tidak berdasarkan kelas. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini seperti gambar yang tadi, jadi jumlah setiap alamat. Jadi jumlah setiap alamat host itu ada 2. Nah, alamatnya seperti ada 2. Lanjut, itu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti yang pertama, traffic yang sesuai, yang kedua, subnet mask, yang ketiga, IP network, yang keempat, IP broadcast, dan yang kelima, IP yang bisa digunakan. Prefix dan subnet mask yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Untuk IP network yaitu tanda alamat pada suatu jaringan. Untuk IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan. Sedangkan IP IP berapa saja yang dapat digunakan. Selanjutnya yaitu kasus subnetting. Untuk alamat yang pertama ini merupakan kelas A, sedangkan yang kedua kelas B, dan kelas C. Nah, untuk yang kedua kita harus mencari prefix, yang kedua IP, yang ketiga subnet mask, dari A dan IP network, IP broadcast, dan keenam kemudian yang selanjutnya untuk kasus ini kita akan menggunakan IP pada kelas ini 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Untuk mencari prefix itu menggunakan 2 pangkat 4 sampai 16. Cara mencari prefix itu 32 dikurangi 4 sama dengan 11. Dan 28 ini merupakan hasil prefix. Kemudian kita mencari total IP yakni 2 kuadrat dengan 32 dikurangi 28. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian kita akan mencari subnet mask yaitu 256 dikurangi 16. Nah, hasilnya yaitu 240. Jadi untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.240. Nah, untuk IP-nya yaitu 0, 16, 32, dan 48. Yaitu 15, 31, 47. Nah, 15 ini yaitu blok 1, 3 di 1 itu blok 2, 7 yaitu blok 3. Nah, misal di sini kita pakai blok 1, maka untuk RAM-nya yaitu 172.16.10.0 sampai 172.16.15. Kemudian 172.16 masih 1 sampai 172.16. Nah, itu yang dapat digunakan adalah 14 IP. Untuk IP network dan IP broadcast tidak dipakai. Selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Nah, itu ada IP network, diibaratkan sebagai setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Nah, komunikasi yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Jadi, nah seperti ini bisa lanjut. Nah, ini ada konsep blok subnet.
Nah, seperti ini. Nah, di lalu ke-1 ada versi 1 yaitu dengan alasan 10 versi 5. Nah, versi 2 yaitu 10 tidak 10 titik 12. Nah, versi 3 yaitu 10 titik 10 titik 60. Nah, dari versi 2 ke versi 4 ini ada teman-teman jadi caranya seperti ini. Selanjutnya yaitu IP ke-6 dari sampai data IP. Yang pertama ada DNS atau one-to-one communication yaitu IP address kelas A, B, dan C. Yang kedua ada multicast atau one-to-many communication atau grup IP address kelas B. Yang terakhir ada broadcast yaitu yang terakhir ada broadcast atau one-to-all communication yaitu grup IP address seperti ini. Selanjutnya yaitu konsep switch dan router. Nah, switch ini mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router yaitu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, di sini ada contoh dari konsep switch dan router. Nah, begitulah video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.